Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara yang sudah minggu lalu tidak tayang. Podcast Biar Lega tayang setiap hari Kamis harusnya. Isinya mengeluarkan isi kepala saya ngomongin apapun, tidak ada tema, tidak ada juntrungannya sebenarnya biar saya lega. Hence the name Biar Lega. Hari ini tanggal 14 Mei adalah hari kedua Lebaran. Selamat Lebaran semuanya. Harusnya tayang kemarin ya, ini udah hari Jumat. Selamat Lebaran semuanya. Selamat kenaikan Isa Al-Masih juga untuk yang merayakan Lebaran dan yang merayakan Isa Al-Masih. Maaf lahir batin, walaupun saya tidak kenal sama each and every one of you, tapi gue dengan segala kerendahan hati minta maaf kalau ada yang salah-salah kata di podcast ini, kalau gue ada salah ngomong atau ada yang bikin lu sakit hati. Percayalah, lu sakit hati karena itu realita dan ego lu kesentil. Ya kan? Karena terlalu realita dan ego lu kesentil, jadi Anda sakit hati. Jangan salahkan saya. Ingat, ketersinggungan itu taken, not given. Jadi tidak bisa saya memaksa diri Anda untuk tersinggung. Tersinggung itu datang dari diri Anda sendiri. Kembali lagi di hari-hari podcast di mobil. Ini hari kedua puasa gue udah keluar rumah. Hari kedua puasa, hari kedua Lebaran udah keluar rumah gue. Ya kan, kita Lebaran hari pertama aja, Lebaran habis sholat id, habis makan jam 10, jam 11 atau habis zuhur juga udah nggak tahu mau ngapain kan. Apalagi hari kedua. Apalagi semenjak pandemi tidak ada tamu datang, sedikit lah tamu datang, mungkin saudara deket doang. Tidak ada berkunjung ke keluarga-keluarga yang hanya lu samperin setahun sekali kan, nggak ada kakek-kakek, nenek-nenek yang lu masih manggil kakek juga. Tapi entah siapa, kakek, mungkin kakek kedua dari bokap lu, dari kakek lu gitu, mungkin adik kakaknya kakek nenek lu. Ya pokoknya yang sangat jarang kalian ketemui. Biasanya kan kalian samperin tuh satu-satu tuh di hari kedua Lebaran, ya nggak, samperin satu-satu. Terus ya harus ayah nenek kakek. Iya halo, apa kabar? Itu kan. Terus yang setiap tahun beliau itu hanya, ya ampun, ini sih Budi udah gede banget. Nenek ingat loh Budi dulu kecilnya gimana. Nah, mulailah pengulangan cerita yang setiap tahun lu denger. Budi dulu, ya Allah, bandel dulu, ingat gak digendong waktu kita ke Jogja itu loh bareng. Nah itu tuh. Mungkin dulu lu benci akan hal itu, pengulangan itu. Tapi setelah pandemi mungkin lu terasa kangen. Enggak sih, gue gak terlalu kangen sebenarnya gitu. Yang gitu-gitu sebenarnya gak terlalu kangen sih gue. It's the same, man. Gue sih merasa ya udah aja sih. Kehilangannya mungkin silaturahmi kan katanya tidak boleh diputus. Atau gue merasa mungkin silaturahmi di keluarga kita, gue nggak ngomong kita dan gue, keluarga yang extended ya, maksudnya bukan sepupu deket lo yang anaknya adik kakak dari orang tua lo gitu, om tante kan pasti masih deket itu kan. Kalau gue sih masih deket. Kalau yang udah agak-agak jauh tuh kayaknya penghubung terakhir tuh bokap gue dah. Bokap gue tuh cukup rajin dan cukup involved dalam pertemuan dan tali keluarga, persilaturahmian. Semua dikunjungin, siapa yang udah kakek dari siapa dikunjungin. Kayaknya berhenti di situ deh, karena gue juga udah, kalau gue pribadi misalnya gue menjadi penerus gitu, bokap gue banyak yang lupa alamat, boro-boro alamat, lupa nama-namanya. Ini kakek siapa yang rumah-rumah sih mungkin pas nyampe, oh ya inget nih rumah ini, inget sering dikunjungin, tapi kan kakek siapa namanya, mohon maaf nih ya, uwa siapa, poho deui gitu. Ya mungkin
hal-hal itu hilang, silaturahmi kacau ya. Mungkin ada kali, gue nggak mau generalisasi. Umur-umuran angkatan gue tuh tidak se concern dengan silaturahmi seperti angkatan atas kita, angkatan gue. Cuma kalau gue sih gitu. Kalau saudara-saudara yang deket ya udahlah, emang deket. Apalagi yang deket dari kecil ya, yang dari kecil jarang sering main. Kalau yang kecil udah mah kecilnya ketemunya sekali-kali, pas udah gedenya apalagi, ya semakin tidak akrab lah. Cuma ya sudahlah. Kalau dulu gue ya udahlah, ikut-ikut aja. Kalau Anda masih umur SMA ke bawah gitu, mungkin belum bisa punya acara sendiri atau apa, ya udah ikut-ikutin aja lah. Mau kemana, ke rumah siapa, kenal, ya udahlah. Telan aja lah, telan. Resiko menjadi anak gitu. Mau gimana lagi? Bulan Ramadan, Lebaran kedua di pandemi, di masa-masa pandemi, ya terasa anehnya gitu sih, kayak nggak tahu mau ngapain. Walaupun ya waktu non pandemi pun udah habis sholatnya juga bingung mau ngapain sih. Habis saudara datang apa udah aja. Ya mungkin ikut bantu-bantu dikit-dikit beres-beres rumah, karena kebanyakan kan pembantunya pada pulang kampung. Yang selama ini nggak ada pembantu, ya jadi seperti hari-hari biasa aja, emang beresin rumah. Alhamdulillah seperti tahun lalu kiriman hampers dan parcel dan makanan kalau ke gue pribadi lumayan banyak. Gue tuh ya seumur hidup gue nggak pernah loh ngirimin kue, parcel, apapun dalam masa lebaran, masa tahun baru, nggak pernah gue. Apa salah gue ya? Apa gue tidak ada empati ke orang-orang? Nggak tahu sih, karena nggak pernah dibiasakan. Gue pun baru merasakan ngasih kayak gini ya pas udah kerja gini. Ya mungkin zaman ibu-ibu kita suka dapat kali parcel, cuma kan gue masih belum terlalu merhatiin lah ini dapat parcel apa. Cuma di masa-masa ini apa harus? Gue nggak tahu ya. Gue tidak anti pengirim-ngiriman hamper. Saya hanya belum pernah selama ini mengirim. Makanya gue merasa nggak enak banget dapat lumayan banyak dari teman-teman, dari orang-orang gitu. Jadi kayaknya gue nggak pantas dapat hampers gini, karena gue nggak pernah ngirim juga ke orang-orang. Tapi kok orang-orang pada baik banget ngirim-ngirim ke gue. Kayak gitu sih, gue merasa, do I deserve all of this kindness, all of this food, all of this cookies? Kue lebaran banyak banget, sementara tamu nggak ada yang datang ke rumah kan. Kue lebaran nih mau dikemanain makannya? Ya dimakan sih, cuma kan kalau ada tamu lebih cepat habis lah kue-kue ini. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya banyak kan yang ngirim hampers tuh selain emang untuk menjaga silaturahmi, sekali lagi mungkin karena apalagi di masa pandemi ya, jadi pengiriman mungkin meningkat karena udah semakin nggak bisa ketemuan lagi. Ada juga yang ngirim tuh ke klien, biasanya mantan klien. Jadi selama setahun ini lu udah pernah kerja sama siapa aja, itu yang lu kirimin, ada yang gitu kan. Untuk menjaga hubungan, siapa tahu untuk hubungan kerja juga, biar lu diingat. Lu ngirim ke klien terus kayak, oh ini si Budi nih yang dulu kita pernah kerja bareng, jadi keinget lagi di otak. Kalau dari segi bisnis, kan mungkin guna hampers tuh, aduh, jeng, nggak bisa. Udah nggak puasa gue nih, gue nyetir puasa tuh banyak menahan amarah. Ya kayak gitu dunia hampersan. Mungkin akan gue coba kali nanti ya. Biasanya kan pengirim-ngiriman gini kan tahun baru sama lebaran biasanya yang sering ngirim-ngirim. Mungkin nanti tahun baru 2022 mungkin saya coba kali ngirim-ngirim.
sebenarnya kan hampers kan nggak harus selalu kue makanan, mungkin karena lebaran aja identiknya kue ya. Macam-macam sih gue melihat dari instastory teman-teman juga banyak hamster, kan gara-gara sering lihat storynya Awe dia ngomong hamster jadi ngomong hamster juga gue. Hampers yang cukup kreatif yang jadi kan banyak kan yang dia mesen langsung ke tokonya kan, misalnya ada toko kue jadi mesen hampers dari mereka yang nulisin kartunya. Ada yang kencangan nih, ada yang benar-benar personalize gitu isi hampersnya, benar-benar dia pilihin sendiri maunya isinya apa aja biar unik, biar orang keinget. Kayak gitu. Jadi mungkin ya entarlah dipikirlah tahun baru ngasih apaan. Sebentar saya balas chat dulu ya. Kayak gitu. Terus kemarin gue mewakili Stand Up Indo dan Gilang Baskara secara pribadi mengucapkan terima kasih atas supportnya di acara Stand Up Indo. Kalau yang kalian siapa tahu kalian ada yang pendengar podcast ini tapi nggak tahu Stand Up Indo adalah komunitas stand up yang ada di Indonesia yang menaungi gue dan stand up komedian yang kalian kenal tuh di bawah naungan Stand Up Indo semua. Kemarin selama bulan puasa sebulan bikin acara live di YouTube, respon oke, alhamdulillah. Gue seneng banget lihat respon teman-teman. Bahkan kan gue secara langsung mungkin tidak terlibat, cuma adalah yang bisa gue bantu-bantu dikit di Stand Up Indo. Kalau di jajaran Stand Up Indo di kabinet Ajis nih gue dimasukinnya sebagai public relation masa. Yang nggak tau lah, pokoknya mah gue apa yang bisa gue bantu, apa yang bisa gue perbuat buat Stand Up Indo gue lakuin, gue lakuin aja gitu. Gue nggak tahu juga, walaupun gue merasa kontribusi gue ke Stand Up Indo belum banyak ya, harusnya gue bisa lebih banyak lagi ke Stand Up Indo. Cuma ya kemarin adalah gue dikit ikut bantu-bantu di belakang layar, walaupun yang kerja setiap hari ada sih kru-krunya, anak-anak banyak yang jauh lebih berkontribusi di acara Stand Up Indo pas Ramadan kemarin daripada gue. Gue mah hanya dikit kontribusi di Stand Up Indo. Gue terima kasih banyak atas supportnya, yang udah nonton, yang udah nyawer. Nggak ada bedanya sih kalian nyawer atau nonton pun udah termasuk support buat kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Gue lihat testimoni penonton di Twitter di mana kayaknya pada seneng gitu dengan kontennya. Insya Allah lah di sekarang nih setelah di masa Ajis lah, atau di masa yang sekarang banyak yang bisa dibikin lah di Stand Up Indo, baik dari segi digital, apalagi karena offline masih belum jelas juntrungannya nih ya, bisa bener-bener normal atau bikin acara off air yang enak tuh kapan. Cuma sementara ini digitalnya kami coba bikin semaksimal mungkin lah yang bisa kami lakukan. Podcast Stand Up Indo juga insya Allah jalan lagi. Kemarin emang lagi terbelah pikirannya, walaupun gue merasa Ajis terlalu, sebagai presiden dia harusnya bisa lebih santai dari ini sih. Harusnya dia membiarkan bawah-bawahnya kayak gue dan lain-lain tuh bergerak. Dia masih terlalu banyak involve langsung, kecapean sih Ajis gue, jadi pikirannya nggak fokus gitu. Kalau harusnya kan presiden tuh misalnya ngasih ide, anak buahnya jalanin, dia tinggal ACC, perhatiin ACC, nggak perlu turun langsung. Nih terlalu capek Bapak Ajis nih. Thank you juga buat anak-anak komunitas semua yang udah bantu-bantu selama sebulan. Kru-krunya, lu lihat aja tuh kru yang megang kamera, terus kru di belakang layar yang ngubungin talent, yang nyiapin koordinir yang kalau ngirim-ngirim makanan, terus lagi belum kru yang grafis, desain bikin. Lu lihat kan tuh kayak acara TV tuh muncul bawahnya buka puasa di mana, buka puasa untuk daerah mana, itu kan ada yang ngerjain semua, dan itu butuh skill. Mereka karena komunitas pada mau bantuin, gue senang banget. Dan itu menurut gue cuma Ajis yang bisa yang bisa nyuruh anak-anak lu ngerjain ini, nurut semua anak-anak sama Ajis.
Dari sebelum Ajis jadi presiden pun anak-anak udah pada nurut sama dia. Terus apa lagi ya? Oh ya, ada katanya yang support juga penonton yang ngirim makanan, thank you Brad. Bahkan ada katanya yang setiap hari selalu ngirim makanan, gokil. Men, keren banget. Ada yang setiap hari selalu ngirim makanan. Gue denger kan, gue kan gak tiap hari selalu ngawasin, selalu nonton atau selalu datang ke kantor ya. Ada yang setiap hari selalu ngirim makanan. Ada yang setiap hari selalu nyawer. Keren. Hal-hal kayak gini yang bikin apa ya, seneng di luar materi gitu, kepuasan sebagai pembuat gitu, penyedia konten gitu. Hal-hal gini yang bikin seneng. Kayak kita kan mulai anak-anak, bintang tamu, semua kan tidak dijanjikan, maaf berisik lagi bayar tol. Semua kan tidak dijanjikan gaji atau bayaran atau apa, ya udah kita jalan dulu aja gitu. Pas di perjalanan ada saweria, ada yang ngirim apa, itu kan di luar rencana awal gitu. Saweria kan juga baru ada setelah hari keberapa. Tapi pada ngirim makanan segala macam, itu menyenangkan sekali dengarnya. Jadi insya Allah kayak timbal balik lah dari kami menyediakan konten yang menarik, yang menghibur, dari kalian nonton, misalnya ngirim makanan kayak gitu. Setiap hari tuh gue kan nggak sering lah ke sana, kadang-kadang doang gue main ke kantor Stand Up Indo. Makanan tuh ada aja yang ngirim, ya Allah baik-baik bener orang-orang ya. Jadi terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada kalian-kalian yang sudah mengorbankan materi, mengorbankan waktu, terutama waktu yang paling mahal. 1 jam setiap hari nonton kami. Thank you very much. Sudah banyak teman-teman yang bekerja keras. Saya mah tidak. Saya hanya bantu-bantu dikit. Semoga, gue sih berharap gue bisa lebih banyak berkontribusi untuk Stand Up Indo, untuk menarik anak-anak biar ada apa ya, itulah maksudnya narik anak-anak komunitas gitu, bisa bikin apa yuk. Gue tahu semua butuh uang, tapi kita kerjain aja yang bisa kita lakuin, nanti uang ada lah insya Allah. Semoga gue bisa lebih banyak berkontribusi. Tapi kalau misalkan gue disuruh jadi presiden kayak Ajis, gue nggak mau sih. Tapi kalau siapapun presidennya gue diminta bantuan, nah itu gue mau tuh bantuin apa. Tapi kalau gue yang jadi presiden, gue kayaknya enggak dulu deh, sorry. Gue tuh dari dulu nggak bakat gue kayak gitu-gitu, nggak pengen gitu, nggak ada keinginan kayak jadi sesimpel misalnya dulu jadi ketua kelas gitu, nggak mau gue. Walaupun waktu SMP gue nggak tahu kenapa ya, waktu SMP masa gue ikut 7 pemilihan ketua OSIS. Gue salah satu dari 7 calon ketua OSIS di angkatan gue. Ngapain ya, gue pikir-pikir kenapa gue, antara ngapain atau gue juga mikir kenapa bisa gue gitu yang dipilih sebagai waktu SMP tuh, anjing aneh banget. Dan gue walau pas udah kepilih tuh gue nggak mau menang gitu, semoga nggak menang gitu, karena gue kalau menang aduh ngapain gue ketua OSIS. Terus gue jadi sempat ada suatu hari gue harus kampanye di depan anak-anak lagi satu upacara, aduh emang gue nggak mau kepilih. Tapi alhamdulillah akhirnya nggak kepilih. Tentu saja. Tapi 7 itu tetap jadi pengurus semua, jadi ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Gue tuh kalau nggak salah jadi sekretaris, lupa dah. Kayak gitu dah, pokoknya gue susah gue kalau jadi pemimpin, kayaknya gue merasa tidak ada kapabilitasnya gitu. Tuh gitu, gue dari tol dalam kota nih mau ke Tangerang, tau gitu gue nggak usah lewat tol dalam kotanya dulu ya, biar nggak kena 9.000, pelit, langsung masuk ke yang tol Kebonjeruk ya, goblok juga gue. Jarang-jarang soalnya ke Tangerang lewat sini, jarang-jarang ke Tangerang juga sih. Oke,
Tiba-tiba jadi ngomongin ini kan. Ya itulah. Nah gue seneng sih stand up Indo banyak. Ada tempat kumpul. Gue nggak tahu kalau tidak ada kantor dan tidak ada kegiatan live itu ya, bulan puasa nih pada ngapain gitu orang-orang. Anak-anak stand up Indo. Biar ada kegiatan, mantap. Apalagi yang mau gue omongin ya kemarin tuh seperti biasa lah, kayak udah telat sehari, telat terus kayak udahlah nggak usah lah, minggu depan aja. Minggu depan ini juga udah telat juga. Lagi-lagi masalah bulan puasa di pandemi adalah soal mudik lagi. Dan emang nggak jelas gitu. Yang orang sebel kan ketidaktegasan peraturan aja sih, kayak mudik nggak boleh, apa boleh gitu loh. Kayak materi komik yang viral itu loh yang gue enek. Yaitu gue sendiri. Masih ada loh yang mention gue nih, materi udah keluar 3 minggu lalu kali. Stop. Gue yakin yang mention juga nggak dengerin ini sih, cuma stop ngomong mewakili perasaan 2 juta buruh. Nggak, gue nggak wakil. Stop. Risih ya yang orang sebel kayak gitu. Gue yakin bapak-bapak polisi dan petugas-petugas yang di lapangan yang nyuruh-nyuruh orang putar balik, nyuruh-nyuruh meriksain truk towing, meriksain truk yang bawa motor tuh, di atasnya, di dalamnya ternyata ada orang-orang yang ngumpet. Saya yakin mereka juga capek, mereka juga enek gitu, mereka juga pengennya nggak ngelarang-ngelarang. Tapi sayangnya mereka tuh kan hanya ngikutin peraturan dari atas, dari Kapolri kalau nggak salah. Itu kan peraturan yang jangan pada mudik dulu. Polisi juga capek men, petugas satu-satu harus diliatin, suruh putar balik. Merekanya juga jadi harus kerja lebih ekstra di masa puasa dan lebaran, masa liburan. Mereka pun pada puasa, banyak yang puasa juga polisinya gue yakin, dan harus nyuruh-nyuruh pulang. Gue yakin mereka juga capek, petugas di lapangan tuh yang satgas covid lah, yang nakes lah, yang apa, nyuruh-nyuruh orang jangan mudik. Capek juga mereka. Tapi ya emang dari atasannya nyuruh gitu, mau gimana. Pun ada yang emang bandel aja gitu, maksa mudik. Itu ada yang pada pakai baju gamis terus doa-doa pas ditilang tuh, katro sih. Ada yang sampai ngumpet-ngumpet di dalam ya truk towing gitu. Ada yang sempet rame tuh, yang dia naik motor mau pulang kampung, suruh putar balik, nangis karena dia udah nggak punya rumah lagi di Jakarta, kerjaan di stop, dia pengen pulang aja nggak boleh. Itu yang sedih-sedih. Nggak tahu lah. Selamat, Anda semua telah lahir di negara ini. Jadi telen aja nih peraturan-peraturan anehnya, telen aja kelakuan-kelakuan aneh dari para pemangku jabatan. Mari kita semua bekerja keras biar kita bisa pindah negara. Karena kalau ngarepin kerja keras ke sekolah tinggi untuk masuk ke pemerintahan, ujung-ujungnya nggak bisa lo mengubah basi lah. Kalau ada pejabat-pejabat muda yang aku ingin mengubah Indonesia ini dari dalam sistem, nggak bisa. Emang harus 3 generasi di atas kita tuh harus paeh kabeh, baru ganti kita lah. Kita juga yang angkatan itu juga banyak yang nggak benernya masalahnya. Sudah terdoktrin dengan gaya-gaya zaman dulu, Orde Baru dan lain-lain.
Jadi telan aja udah. Ngerasa ini aneh, telan dah, gimana lah. Lu susah mau ngubah ya, walaupun katanya kan orang yang cukup gila untuk mempunyai ide untuk merubah dunia adalah orang yang akhirnya emang beneran mengubah dunia. Cuma ya, dikit-dikit lah, lebih baik dari diri sendiri kan. Ubah paling susah, paling gampang ya emang dari diri sendiri dulu, dari yang kecil-kecil dulu lah. Kalau kata Agim, ubah dari hal yang paling kecil, ubah dari diri sendiri, ubah dari sekarang. Kalau kata Michael Jackson, if you want to make a better place, take a look at yourself and then make a change. Okay? Jadi mimpi besarnya disimpan, tapi untuk menjalan ke mimpi besar, jalani langkah-langkah kecil dulu, small step. Kemarin tuh banyak berita yang kayak bikin hati gue nyes tuh banyak. Kayak kemarin tuh orang mau mudik, mau pulang deh karena udah gak punya kerjaan lagi, emang pengen pulang, pengen nangis. Kemarin ada konten yang sempat viral tuh, yang divideoin, dikasih si orangnya megang 100.000, dari 5.000 sampai 100.000, terus suruh tukang beca suruh ngambil aja, orang pinggir jalan ambil yang dibutuhin. Ada yang cuma ngambil 5.000, katanya cuma mau beli minum. Ada yang cuma buat beli gas. Gue masih, kan ada yang bilang gak usah lah ngasih direkam, gak usah lah ngasih direkam. Gue masih nggak tahu di pihak mana sih soal merekam konten berbagi, karena gue juga banyak lihat yang di luar konten berbagi justru bikin kita terinspirasi sih, bikin bersyukur. Tapi kan bersyukur nggak harus lihat orang miskin. Ya udah, kalau nggak ada video-video itu lo akan bersyukur nggak? Gue tanya. Kadang juga nggak kan. Kalau lo nggak ngeliat ada orang susah di pinggir jalan, emang lo nggak jadi bersyukur, ya kan? Kan juga selalu dibilang jangan selalu ngeliat ke atas, lihat ke bawah. Itu mungkin bagian dari ngeliat ke bawah, dan orang yang bikin konten itu menjadi saluran yang membuat lu lihat ke bawah, nggak selalu lihat ke atas kayak teman-teman lu yang keluar negeri tiap 3 bulan gitu. Kalau dia bisa jadi saluran kebaikan untuk orang lain, why not kalau gue sih. Terus nanti elunya jadi terinspirasi melakukan hal yang sama, ya bagus di lu dong. Jadi nggak usah, kalau gue sih prinsipnya nggak usah suuzon dulu lah, kan kita harus lihat ke belakang. Sekali lagi kan nggak hitam putih lah dunia, abu-abu kok, nggak semua hitam putih. Ada banyak sisi yang bisa kita lihat. Kayak kemarin juga ada konten yang anak beliin, mungkin lo lihat juga sempat dari TikTok sih, cuma rame di mana-mana, anak yang beliin kasur buat bapak ibunya di rumah, dan bapak ibunya kelihatan seneng banget akhirnya bisa tidur di kasur baru, karena selama ini tidak pernah tidur di kasur baru, selalu di kasur lama atau kasur bekas. Gue kalau nggak ada konten itu mungkin gue nggak pernah mikir betapa tidur di kasur yang mana sudah gue rasakan sejak kecil, sejak lahir. Gue tidur di kasur memang bukan hal yang aneh bagi gue, tapi ngeliat ada betapa orang yang senengnya minta ampun bisa tidur di kasur, membuat wow, ternyata sesimpel kasur ternyata bisa buat bahagia bagi orang lain. Lu ada kalau di kampus kan ada KKN, lu tinggal di desa atau live in gitu, lu tinggal di desa, tinggal di rumah-rumah di desa, orang kota suruh tinggal di desa, menjalani kehidupan desa, itu apa namanya kalau bukan untuk bersyukur dan untuk melihat ke bawah. Terus lu merasa itu nggak perlu gitu ya. Ya semoga lu selalu emang jadi orang yang selalu bersyukur sih, saya harap.
Saya kelewatan exit tol. Goblok. Keasikan ngomong tidak melihat Google Map. Anjing, tol berikutnya keluarnya jauh banget lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi di luar hal-hal yang bikin kita bersyukur, ada juga hal-hal yang bikin kita sebel. Gue baru ngikutin tuh, baru lihat, maksudnya baru tahu yang mendetail yang soal kasus bapak-bapak Gojek dapat sate. Tau nggak lu yang kiriman sate beracun? Wah, lu cari sendirilah detail kejadiannya. Gue nggak habis pikir sih. Udah ditangkap katanya si cewek yang ngasih si sate beracunnya itu. Cuma kan yang belum ketahuan tuh siapa. Kayaknya kan si cewek itu kayak cuma kurir gitu loh. Saat si ke bapak Gojeknya, ya namanya bawa Gojek dapat makanan, ya seneng lah dibawa pulang buat anak istrinya di rumah. Pusing gua ngeliat berita-berita kayak gitu, kok ada aja ya orang-orang yang jahat kayak gitu. Dengan dia sudah menyiapkan sate beracun itu kan, katanya bumbu satenya tuh yang udah dicampur apa ya racunnya, gue lupa dah. Dicampur racun sesuatu. Dengan itu aja dia sudah emang udah niat membunuh orang, ya kan? Niat dia adalah memang membunuh orang. Tapi ternyata salah sasaran bunuhnya. Tapi tetap aja sudah ada niat untuk membunuh orang lain dengan sate beracun. Arudet jelma teh. Kalau mau bunuh orangnya lu hire hitman kayak, tembak itu orangnya, itu tembak ya udah, kan nggak akan jadi salah, nggak akan malah jadi kena ke keluarga kecil itu, ke anak itu. Aduh, astaga. Bisa begitu ya orang-orangnya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari sifat hati seperti itu di diri kita sampai pengen bunuh orang. Ya, saya doakan semoga kita selalu jadi orang-orang yang berpikir dengan jernih otaknya. Gue harusnya tadi keluar di tol Karang Tengah Barat ya. Ini gue jadi ternyata, gue kira di tengah, setelah itu ada gerbang tol yang deket gue bisa putar. Ini ternyata gerbang tol berikutnya adalah Alam Sutra yang IKEA, jauhnya Masya Allah.
Oh iya, ada kemarin baru ada berita menyedihkan lagi. Kalau ini sedihnya beda sama yang tadi soal itu, tapi ini adalah sedih karena Naif bubar. Lu sedih gak sih? Gue sedih banget ya. Salah satu band legend di Indonesia, 26 tahun sudah, band yang penampilan live-nya sangat ciamik. Kalau lu pernah nonton Naif live, sangat menyenangkan sekali nonton band itu, om-om itu main live. Lagu-lagunya juga mantap. Tapi keren sih menurut gue. Ya di luar alasannya apa, kan gue baru tuh kemarin nonton yang di channel YouTube-nya David Naif yang tentang sebenarnya mereka udah mau dari tahun lalu. Udah mau dari tahun lalu biar pas momen 25 tahun Naif. Dan sebenarnya bukan bubar, tapi Emil sama Pepengnya keluar. Emil yang main bass, Pepeng yang main drum. Kalau mereka udah keluar ya udahlah, emang bubar. Masa mau tinggal David sama Jarwo atau diganti yang lain, ya nggak mungkin lah. Udah bukan Naif lagi itu namanya. Dan yang di YouTube-nya Bang David, dia juga bilangnya kalau ada satu yang keluar, bilang udahan gitu. Satu yang nggak ada, mending Naif udahan daripada nambah personil baru atau main tanpa mereka. Kayak gitu. Wow, tapi ya sekali lagi di luar keputusan, di luar aslinya tuh ada apa ya, kenapa mereka memutuskan udahan. Tapi di 26 tahun di zona nyaman lah, ibaratnya udah di Naif, udah main sama teman-teman dari kuliah, sudah nyaman sekali gitu dengan kehidupan yang didapat segala macam. Berani mensudahi sesuatu yang mereka sudah sangat nyaman tuh, menurut gue memerlukan keberanian yang sangat besar sih. Dan gue salut mereka berani melakukan hal itu gitu. Gak bisa gue. Keren banget. Tapi bagi kita para pendengarnya, para ininya, gue itu sedih banget. Gue bukan fans yang super fanatik atau apa. Album yang pernah gue beli juga cuma satu, yang CD-nya tuh yang televisi. Yang gue kaos juga punya 3 lah, kaos Naif. Gue dari kapan udah bilang kan gue mau ngeluarin semua kaos gue dan ganti kaos polos aja kan. Belum terlaksana, tapi gue udah milih-milihin. Maksudnya udah gue rapiin, udah tinggal dikasih ke orang nih semua kaos gue. Terus gue jadi mikir, kayaknya kaos Naif gue gak mau gue kasih orang dah. Karena bandnya bubar. Ini kaosnya akan jadi legacy dan mungkin gak akan dijual lagi di mana-mana kan. Terus gue jadi mikir gitu, gak usah deh, jangan deh. Kecuali kaos Naif gue gak mau ngasih orang. Labil. Mau hidup minimalism tapi labil. Gue juga sebenarnya nggak kenal sama semua personil Naif secara personal, tapi ya udahlah, saya mah selalu mendoakan om-om itu punya rencana besar di balik semuanya. Kalau kata Bang David Naif kan, yang bubar tuh hanya Naifnya, tapi David, Jarwo, Pepeng, dan Emilnya tuh ada masih.
pertemanannya masih ada, rekanya masih ada, tapi bermain dalam satu bandnya nggak ada. Sebenarnya ibaratnya kan kalau mereka tuh kayak orang kantor aja kan, orang kantor di kantor yang sama misalkan setelah 10 tahun terus akhirnya memutuskan resign atau pindah ke kantor lain kan biasa sebenarnya. Orang yang udah 20 tahun di satu kantor, bapak-bapak kita tuh pasti udah angkatan bapak-bapak kita tuh udah pada belasan tahun, puluhan tahun mungkin di perusahaan yang sama kan. Biasa akhirnya kalau mereka akhirnya keluar atau pindah kantor suatu hal yang biasa sebenarnya. Cuma kalau band tuh entah kenapa jadi sesuatu yang beda gitu kalau ini keluar dari band setelah 20 tahun gitu, kayak wah kok keluar sih gitu. Sedih. Asli gue rasanya kayak kok keluar ya. Kayaknya episode ini nggak ada baca email ya. Ini udah berapa menit gue? Kayaknya gue ngomong doang udah panjang nih. Anjing udah 40 menit. Ntar lagi deh. Gue selesaikan sampai gue sampai tujuan. Jadi gue ngomong aja terus. Kemarin gue baru dapat email dari Spotify. Katanya sekarang udah mulai bisa membership berbayar podcast. Kan YouTube udah bisa tuh subscriber tapi berbayar. Jadi bisa dapat konten-konten khusus bagi yang bayar bulanan. Nah, nantinya podcast di Spotify akan bisa lewat Anchor. Tapi kalau gue lihat di emailnya sejauh ini baru untuk US. Dan nanti akan hadir akan hadir di tempat-tempat lain juga. Tapi sekarang baru di US. Cuma ini salah satu game changer sih, akan jadi suatu yang pasar podcast mungkin akan bergerak beda lagi nih kalau ternyata sekarang sudah bisa, kita bukan harus sih, bisa dapat konten berbayar gitu. Menarik, pasar podcast akan menjadi semakin menarik. Oke, bayar tol lagi. Ya, gue sih belum, gue kan karena gue nggak ngulik ya, bikin ginian aja, belum tahu sih apakah nanti kalau sudah ada fiturnya apa akan gue manfaatkan, suruh orang bayar gitu atau gimana, nggak tahu sih ya. Tapi kita lihat aja pemain-pemain besar nih seperti Podcast Mas gitu, Box to Box, apa yang akan mereka lakukan dengan fitur ini nantinya. Menarik. Tentu kreator mungkin akan jadi lebih men-trigger, kreator akan menjadi lebih kreatif dalam bikin kontennya gitu, sehingga orang mau langganan yang bayar. Kalau YouTube kan bisa ada dapat badge, dapat emoji khusus kayak Radit tuh 10.000 sebulan. Kreator juga bisa dapat, kreator penonton bisa dapat video duluan, misalnya tayang videonya nih duluan, bisa nonton duluan dibanding yang subscribe biasa nggak bayar gitu. Kalau di YouTube, kalau di Spotify itu kalau nggak salah dapat episode yang berbayar juga berbayar episode duluan, atau episode emang khusus bisa didengar kalau bayar doang, gitulah. Padahal yang monetize-nya aja belum masuk di sini ya, monetize podcast kayak YouTube ada iklannya gitu. Sekarang malah udah masuk yang langganan berbayar. Tahu dah.
Maka ini akan menjadi menarik sih. Ntar lagi gue keluar tol lagi nih, jangan sampai gue salah gerbang tol lagi. Kelewatan lagi, pulang lagi gue ke Bonjeruk. Kacau. Bulan puasa kemarin makin terasa lebih cepet gak sih selesainya? Terus lu nyesel kan pas udah lebaran, pas besoknya udah mau lebaran kemarin, kayak cing kok gue kayaknya ibadahnya kurang ya, tau-tau udah habis lagi bulan puasanya, gitu nggak? Nyesel tuh emang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Tapi ya karena puasanya masih kayak pandemi, nggak banyak apa gitu, jadi terasa banget cepet habisnya gitu, kayak yang tahun lalu juga. Yang tahun lalu gue juga merasa tuh cepet habisnya bulan puasa. Sekarang udah habis lagi, udah lebaran. Gue belum sampai tujuan sih, cuma gue udah bingung mau ngomong apa lagi nih. Udah kali ya, udah pusing, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, insya Allah minggu depan tayang episode ini dan tepat waktu ya, doakan. Dan email saya bacakan mingdep ya, yang sudah email. Saya belum cek sih sebenarnya ada yang email apa enggak selama 2 minggu ini. Mungkin ada, tapi mingdep saya bacain. Oke? Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sekali lagi saya terima kasih sudah selalu support Stand Up Indo. Tunggu apa lagi yang akan dibikin oleh Stand Up Indo. Terus selamat lebaran juga sekali lagi. Selamat lebaran, selamat Isya Al-Masih. Maaf lahir batin lagi untuk kalian-kalian yang tidak saya kenal, tidak pernah saya ketemu. Tapi pendengar ini saya minta maaf jika ada salah. Udah itu sih. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan. Bye.